Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Kicco manusa patilabu. Kiccang macana jiwitang. Kiccang sadhamma sawanang. Kicco buddhanang upadoti. Sungguh sulit untuk dapat terlahir sebagai manusia. Sungguh sulit untuk dapat bertahan hidup. Sungguh sulit untuk dapat mendengarkan dhamma. Sungguh jarang terjadi kelahiran para Buddha. Sotihutu, Namo Buddhaya, selamat pagi. Ya, kepada seluruh umat Buddha, ya khususnya dari Wihara Dharma Sukha yang sudah mengundang, dan tentu para pengurus ya sudah menyediakan, mengusahakan, mengkondisikan sedemikian rupa dengan cinta kasih, dengan karuna, kepedulian, agar umat Buddha dapat mengikuti kesempatan ini. Dan hal seperti ini perlu diapresiasi. Karena kalau tidak ada yang mengadakan sesi online, hanya menunggu COVID-19 sirna, mungkin sampai kita pindah alam, belum bisa puja bakti. Ya. Karena umat Buddha tidak mau terpuruk oleh keadaan, kondisi karena wabah COVID-19. Sekarang COVID-21, ya bukan 19 lagi. Moga-moga selanjutnya nggak ada. Moga-moga. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara, sudah sedemikian rupa ya pengurus sudah menyumbangkan ide. Entah ide yang mana, sampai akhirnya ya ini bisa berjalan. Ya, jika saudara menemukan istilah nyinyir, abaikan saja. Ya, abaikan. Ya, karena yang nyinyir-nyinyir ini tidak punya kemampuan. Bapak, Ibu, dan Saudara, hal seperti ini sangat berkaitan sekali dengan apa yang saya ingin tegaskan. Bahwa kehidupan itu sangat berharga. Ya, sangat berharga. Pilih yang mana? Ya. Pilih mobil Mercy, apa enggak makan setahun? Ya kan gitu.
pilih mobil Mercy Bante, nanti dijual. Gitu ya. Nanti dijual. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, tentu ya apa yang kita dambakan, apa yang kita inginkan, ya, yang kita idam-idamkan, yang namanya happy atau bahagia, it's okay, no problem. Ya, bebas-bebas saja. Bebas. Jadi Anda jangan mengatakan bahwa ajaran Buddha itu ajaran berduka. What? Ada apa? Kok ajaran Buddha berduka? Seolah-olah orang nggak boleh bahagia. Nah, kalau Anda belajar membaca kisah, ya ada yang namanya Nakula Mata dan Nakula Pita mengatakan kepada Sang Buddha, Sang Buddha, aku telah membawa Nakula Pita ke rumah saya. Dari awal sampai sekarang, tidak sedikit pun saya berucap kasar, berpikir buruk, berkata buruk di belakang maupun di depan. Saya sangat mencintai. Bagaimanakah caranya agar kami bertemu setelah dari alam ini? Ya, Sang Buddha kasih resep. Ya, resep. Nah, itu menunjukkan bahwa Buddha juga menunjukkan boleh orang mencari kebahagiaan. Ya. Nah, Dhamma atau Dharma hadir di tengah-tengah kita. Itu seperti senter. Boleh semua orang menuju perjalanannya. Dan tidak selamanya siang. Pasti di dalam perjalanan itu ada yang namanya malam. Malam tak berbintang. Malam tak berbulan. Tidak punya senter. Jalannya kesandung, nyungsep ke lubang. Nah, jadi kita membutuhkan senter. Sepandai-pandainya orang kalau tidak punya senter, jeblos juga. Jangankan malam. Siang aja diterabas, lampu merah diterabas, ya kan? Coba siapa yang punya pengalaman nerabas lampu merah? Itulah ciri-ciri. Ciri-ciri apa Bante? Ya terserah. Anda mau bagaimana menilainya. Itu ciri-ciri apa? Ya nanti kalau saya menilai, ya, Bante menyinyiri, gitu ya. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, Dharma sudah ada di depan mata. Jangan seperti semut melihat gajah. Dia bilang, nggak bisa saya melihat gajah. Nggak nemuin gajah di mana. Oh, gajah di depan mata kok nggak bisa lihat. Ya jelas nggak bisa lihat. Orang semutnya kecil, gajahnya segede apa tahu. Ya kan? Nggak bedanya Anda mau melihat rumah mewah, tapi melihat itu terlalu dekat. Sampai nggak tahu yang mana rumah mewah itu. Ya. Nah, seperti itulah bayangan atau gambaran Dharma. Ya, yang menerangi pandangan kita. Ya, yang membuat pikiran kita ini menjadi damai. Kalau pandangannya keliru, ya ini bisa menyebabkan kehidupannya menjadi tidak berharga. Sedangkan kehidupan ini sangat berharga. Seperti kutipan di awal. Ya. Kutipan di awal. Ini sangat penting. Kicok manusak patilabo. Sungguh sulit untuk dapat terlahir sebagai manusia. Ya. Terus kicang mak canak jiwitang. Ya, sungguh sulit untuk dapat bertahan hidup. Ya kan? Sulit apa gampang untuk bertahan hidup? Kok bertolak belakang ya Bante dengan Bante katakan hidup sangat berharga? Ya sangat berharga. Ya, Anda mau pilih nggak makan?
demi mobil Ferrari harganya 10 M, ya kan? Apa milih makan suatu saat nanti bisa menabung untuk beli mobil Ferrari, kan begitu? Atau Anda rela mati karena cinta, padahal Anda bisa cari sesuatu untuk mendapatkan cinta, kan begitu? Jangan dibalik, ya. Saya rela mati karena cinta, gombal, ya, gitu. Bapak, Ibu, dan Saudara, hidup ini berharga. Lebih berharga dari benda-benda yang mahal-mahal. Ya. Ada yang mengatakan begini. Pas naik gunung ya, ngos-ngosan gitu. Udah mau mati dia. Aduh, saya butuh oksigen. Terserah dah, harta saya mau dibawa kemana, di mana pokoknya saya dapat oksigen. Nah, gitu kan. Ternyata di dalam kondisi sekarat, Mercy tidak mendekat, jam Rolex tidak mendekat, rumah harga miliar tidak mendekat, istri yang cinta tidak mendekat ketika sekarat. Ada begitu di sini yang sekarat. Tiba-tiba mobil Mercy ada di samping kamar. Enggak ada kan? Semahal-mahalnya materi yang Anda punya, tidak ada yang mendekat ketika kita lagi bisa sulit, bisa susah. Tergantung Anda maunya yang mana. Sulit atau susah. Sama aja Bante. Ya udah kalau begitu. Bapak, Ibu, dan Saudara. Lahir sebagai manusia sangat susah. Susah. Lebih susah masukin benang. Ya. Bapak, Ibu, dan Saudara. Mungkin ada yang bertanya begini. Bante, susah dari mana lahir jadi manusia? Orang setiap hari manusia lahiran terus. Coba, ayo salah kali. Kan? Coba merenungkan sedikit. Ya. Merenungkan sedikit. Banyak mana? Ya katanya manusia setiap hari lahir, setiap detik lahir, setiap menit lahir. Banyakan mana? Ya, banyakan mana? Antara telur ikan dengan manusia yang lahir. Ikan sekali lahir, sekali bertelur, bukan 100, 200. Coba itu. Manusia, satu gak susah. Ya kan gitu. Kagak mau lagi ngelahirin. Ya kan? Ibu-ibu pada pusing. Aduh Bante, gak mau lahiran lagi. Kau sudah lahir, bandel Bante anaknya. Gitu. Ya kan? Bandel Bante. Gimana dong? Maunya enak-enak aja. Emang beli nasi Padang? Emang mau beli nasi warteg? Boleh pilih makan jengkol apa makan petek? Nggak bisa begitu dong. Hidup ini ada resiko, penuh resiko. Ya, keluar nih, ya kan? Di belakang saya kan ada gazebo nih. Resiko kalau nggak hati-hati kecemplung, kan begitu. Nah, kalau misalkan Anda keluar rumah tidak pakai kayu, tidak pakai payung, ya nanti kepanasan. Ya resikonya apa? Kulitnya gosong. Kan begitu. Nah, itu kalau tidak hati-hati. Ya. Oleh karena itu, ya itulah gambaran di mana ya masih banyak ya, masih mudah untuk terlahir menjadi untuk terlahir di alam yang tidak menyenangkan. Lebih mudah dibandingkan dengan manusia, walaupun manusia itu terkesannya banyak. Sebanyak-banyak manusia masih bisa dihitung sama kalkulator, sama mesin atau mesin alat hitung. Masih bisa. Berapa miliar satu bumi ini? 7 miliar. Ya, menurut survei itu 7 miliar atau 8 miliar seisi bumi. Saya nggak tahu, udah ngitung apa belum. Ya, daripada saya suruh ngitung manusia, nggak mau saya. Ya,
Habis waktu saya. Ya, seperti Anda habis memikirkan orang lain yang tidak memikirkan Anda. Itu tidak berguna. Ya, jadi jangan memikirkan orang yang tidak memikirkan Anda. Sama aja Anda memikirkan tembok. Ya kan? Tembok kan kita pikir, oh tembok, kenapa kamu diem saja? Ya, tembok nggak akan bisa berjalan, nggak akan bisa bergeser. Dan dia tidak mau tahu tentang kesedihan kita. Bapak, Ibu, dan Saudara, kehidupan sangat berharga. Jangan gegabah. Jangan meremehkan. Sang Buddha pernah mengatakan, jangan meremehkan kebaikan walaupun kecil. Ya, sekalipun Anda memungut sampah di wihara, tisu yang berserakan, itu kebajikan. Jangan mengatakan, Allah, ada tukang bersih-bersih. Kan begitu. Ya kan belum waktunya dibersihin, Bu. Ya, jadi kalau kita bisa melihat, dipungut aja. Gitu. Itu bentuk daripada karuna. Kan ajaran Buddha salah satunya karuna. Metta karuna. Mudita. Ya. Banyak sekali unsur-unsur dharma yang perlu kita kembangkan. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara, itu demi untuk menghargai kehidupan yang sangat berharga. Hargailah kehidupan ini dengan nilai-nilai dharma. Bukan menghargai kehidupan dengan benda yang mahal. Rumah yang wah megah, sampai masuk bisa, keluar nggak bisa. Kok bisa bantai? Iya, karena banyak pintu. Ya, banyak pintu, banyak gang-gangnya, ya kan? Ya, sampai ke sana menuju toilet, ke sana menuju taman, ke sana menuju pintu keluar. Alah, ke sana menuju pintu surga, nggak ada. Ya, nggak ada. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara, kalau kita sudah terlahir menjadi manusia nih ceritanya nih, beruntung atau tidak? Kurang beruntung, Bante. Kenapa? Susah banget cari jodoh. Yang ditanya itu beruntung nggak lahir jadi manusia. Enggak, Bante. Kalau gitu, mau jadi apa? Jadi kucingnya raja. Ya, gimana dong? Bandingannya sama binatang. Nanti kalau sudah lahir jadi binatang, nggak taunya lahir di keluarga yang nggak suka kucing. Nah, setiap hari ditendangi, dijiwiri, ya kan? Udah gitu punya penyakit apa gatal-gatal. Yang meliharanya juga nggak punya uang untuk berobatin kucingnya. Ya Allah, sama lahir jadi kucing, berbeda buah karma. Beda buah karma. Satu mau kucingnya high class, yang satu mau kucingnya kecil, ya kan? Mau makan nasi padang aja susah. Ya, coba kalau kucingnya kaya raya itu, waduh, ya bisa pijit-pijitan itu. Kan ada tuh khusus pijit animal, ya kan? Nah, direfleksi enak bener kucingnya, diem aja digini-gini ini kan, diginiin gitu. Baru tahu saya, ya ada begituan. Tapi Anda jangan kepingin, ya begitu. Itu beda karma, beda buahnya. Kemungkinan dulu dia suka berdana, tetapi masih punya noda batin, punya kotoran batin. Sehingga walaupun dia suka berdana, di kehidupan masa lampau, semisalnya begitu, nah karena ada noda batin, maka ya walaupun dia suka berdana, ya dia tidak akan kehilangan hasil dari perbuatan berdana itu, yaitu hidup dengan berkecukupan. Namun karena ada noda batin yang melahirkan dia, mengkondisikan dia terlahir menjadi binatang. Tapi untungnya dia rajin berdana, kemungkinan begitu. Jadi menjadi kucingnya nggak susah. Ya kan? Jangankan kucing, jadi sapi aja itu ada yang mujur. Ya,
ada yang hoki. Ya, masa sapi tidur di kasur? Kan begitu. Saya baru tahu sapi tidur di kasur. Ya, karena saya ada lihat videonya loh ya, gitu. Dielus-elus, ya kan? Gitu. Ada sapi yang kerjanya di sawah, ada yang sapi kerjanya di rumah, ya kan? Begitu. Itu beda. Ya beda. Ya setiap makhluk kan mewarisi karmanya sendiri-sendiri. Bukankah begitu Bapak Ibu menurut Sang Buddha? Ya. Nah, kalau Ibu Bapak menganggap hidup ini berharga, mulai sekarang Ibu Bapak sudahlah. Yang berlalu sudah berlalu. Tidak perlu diungkit, tidak perlu disesali. Ya, sudahlah. Demi apa? Demi menghargai kehidupan yang sangat berharga. Kalau di sini ada yang merasa menderita, menderita mana? Dengan alam-alam yang lain. Ya. Kita baru krecek-krecek lapar, ya, telat makan, ini jangan emosi. Masih ada yang jauh lebih lapar lagi. 2, 3, 4 hari bahkan ada yang tidak makan. Ya, gitu. Jadi pahamilah keberuntungan kita. Pahami keberuntungan kita, hargai keberuntungan kita karena lahir sebagai manusia amat sangat sulit. Bahkan ada perumpamaan. Mungkin Anda pernah mendengar, saya mau mengulanginya lagi. Biar Anda betul-betul, biar kita betul-betul menghargai kehidupan ini yang super mahal. Bahkan tidak ada nolnya. Buat di nolin juga enggak bisa. Ya, karena saking mahalnya itu mau nol berapa juga nggak mencukupi harga kehidupan. Iya kan? Tidak mencukupi. Seperti kura-kura buta yang muncul 100 tahun sekali. Di atas permukaan ada gelang terombang-ambing. Diharapkan tahun sekali kemunculannya ini, masuklah tuh leher kura-kura. Kira-kira masuk atau tidak? Masuk, cuman nggak tahu kapan. Kalau misalnya bilang nggak dulu, ya Nenek pesimis banget itu. Tidak boleh itu pesimis hidup ini. Ya, tidak boleh. Ya, baru telat dibalas SMS aja sudah bernegatif thinking. Ya kan? Ya, baru telat datang aja sudah mulai banyaklah berbernya itu. Berburuk sangka, bermarah-marah, bercemburu, gitu kan. Padahal mah lagi parkir, ngantri, dibilangnya selingkuh, ya kan? Hah, bagaimana coba itu? Ya, katanya hidup ini berharga, tapi dinodai terus. Ya, jangan dibalik, kehidupan menodai diriku, enggak bisa. Kehidupan menodai, dari mana tuh ceritanya? Ya kan? Enggak ada tuh menoda. Gigi kuning itu bukan karena makanan menodai gigi, karena kita yang nggak gosok gigi. Kalau gigi nggak mau ternodai, ya jangan makan. Nggak makan mati dong Bante. Nah itu dia tahu. Ya kan? Nah jadi intinya apa? Jangan menyalahkan. Itu ya. Kalau Anda semakin banyak menyalahkan seperti Anda menunjuk orang lain, jari-jari yang tiganya ke sini. Nah, semakin banyak menunjuk, maka jari tiga-tiga ini makin banyak kepada kita. Maksudnya apa? Itu mengingatkan kita. Itu loh dirimu, sadar diri gitu ya. Hanya menunjuk. Ini kebanyakan nunjuk. Saya ingat dia. Sampai sendalnya saja saya ingat. Jangankan sendalnya, parfumnya juga saya ingat. Ya, begitu. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, mengertilah bahwa memang gambaran kura-kura buta itu, ya, kura-kura buta ini, ya gambaran sesulit itulah lahir menjadi manusia, walaupun Anda memberikan gambaran manusia lahir setiap hari. Emangnya yang lahir itu manusianya orangnya yang sama? Enggak kan? Ada sini yang lahir namanya, misalkan Dono, semua dia mulu yang lahir gitu kan? Enggak. Atau misalkan Vincent gitu, Vincent terus namanya gitu kan.
Kan enggak, gitu kan. Walaupun miliaran orang itu nggak ada yang sama, wajahnya nggak bakalan sama, gitu ya. Walaupun hidungnya mancung ya paling ada yang belok-belok dikit lah begitu. Ya, hidungnya mancung ya nggak bakalan sama, yang kembar aja beda kok. Ya, satu suka bakso, satu suka singkong, ya, beda-beda. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, itulah mengapa memberikan gambaran seperti ini supaya kita menghargai kehidupan dengan tidak berbuat keliru. Ya, jangan menodai, ya, jangan menodai kehidupan ini yang super mahal tanpa bisa dihargai. Ya, secara nominal ya, begitu. Ini luar biasa. Ya, kalau kita sudah beruntung, apalagi di sini dikatakan ya kicok budhanang upadoti. Ya, sungguh jarang terjadi kelahiran Buddha. Satu kalpa saja itu satu kali hancurnya bumi. Ya, bumi ini umurnya berapa nggak tahu saya. Bumi saya mati yang beribu-ribu kali juga bumi belum hancur-hancur. Ini itu sama, ya kan? Nggak hancur-hancur kan, begitu. Kalau gitu hidup pasti panjang, gitu kan? Tapi bukan berarti Anda meremehkan kehidupan Anda. Nggak boleh itu, ya. Karena Anda tidak akan tahu besok akan terlahir menjadi apa, ya. Kalau terlahir menjadi manusia jauh dari Dharma, bagaimana? Nah, itu lebih sulit, ya. Akan sulit menemukan kebahagiaan. Ya, jadi maka dari itu, ya mesti harus menggunakan semangat, ya semangat bertahan hidup juga itu sulit, ya karena harus mencari nafkah, ya harus bangun pagi, ya mencari nafkah harus bangun pagi. Kalau siang rezeki dipatok ayam, ya kan? Itu dipatok manuk, itu ya. Nah jadi siapa yang telat buka toko, nah diambil sama rezeki sebelah, kan begitu. Ya kita yang mengatur rezekinya lah, ya kan? Kita yang membagi-bagi, ya kan? Seperti rezeki anak. Ya rezeki anak ya tergantung mama bapaknya. Mau kasih uang jajan berapa? 5.000, 10.000, 20.000, ya kan? Nah, rezeki diatur orang tuanya. Begitu. Orang tuanya nggak mau kasih warisan juga mau bilang apa? Kan begitu. Ya orang tua kan segala-galanya tuh. Yang menciptakan kita ke dunia itu kan orang tua juga. Kecuali Kerasakti. Ya kan? Kerasakti kan nggak lahir dari ibu bapak toh. Enggak, itu loh satu-satunya makhluk di dunia itu Kerasakti yang lahir dari batu. Ya. Nah, kita nggak lahir dari batu. Lahir dari ayah dan ibu. Begitu. Jadi hargai kehidupan dengan banyak berbuat baik. Bante, kira-kira perbuatan baik apa nih yang bisa dianggap menghargai kehidupan? Ya, tadi kan sudah minta sila, moral. Moralnya dijaga. Berarti kami kurang bermoral, Bang Bante. Saya nggak mengatakan Anda kurang bermoral. Ya. Menjaga moral dengan merawat sila. Ya kan? Sila setiap hari diulangin, setiap hari juga lupa. Sila keempat, mikir dulu. Sila kelima apa? Mikir dulu. Padahal 5. Ya kan? 5 dari zaman dahulu ribuan tahun sampai sekarang itu Pancasila cuma 5. Gitu kan? Cuma 5. 5 aja udah susah. Ya kan? Begitu. Anak-anak lebih hafal. Ya, Pancasila Buddhis apa? Tidak boleh membunuh, tidak boleh melukai, ya, tidak boleh mencuri, gitu kan, dan lain sebagainya. Itu salah satu untuk menghargai kehidupan, karena memang hidup ini berharga. Kenapa dikatakan berharga? Bila hidup ini dijalani dengan benar, maka
yang dinamakan berharga ini membuat kehidupan selanjutnya menjadi lebih baik. Kalau yang tidak berharga, tentu ya di kehidupan yang akan datang juga tidak ada harga. Dengan kata lain adalah menderita. Ya, kalau orang punya barang-barang berharga kan logikanya nggak menderita ya. Bisa makan bipang, bisa makan pizza, bisa makan bebek goreng, begitu kan. Bisa makan kodok, ya apa juga dimakan, begitu kan kalau punya uang mah, begitu. Nah, itu ya. Jadi apa namanya? Mesti apa? Kita menghargai kehidupan dengan merawat sila, ya, dengan merawat pikiran kita. Ya, bagaimana merawat pikiran kita dengan bermeditasi. Ini meditasinya ini di depan bintang Koreaan dulu, ya kan? Bintang Koreaan duduk lama begitu, ya. Yang untuk meditasi 15 menit, 5 menit udah kayak cacing kepanasan. Itu dulu belum ada COVID, wah meditasinya rajin. Meditasi di bioskop. Ya kan? Bioskop kan di sini ada di bioskop, kalau dipanggil-panggil kagak nyautin. Itu lagi konsentrasi. Konsentrasi yang tajam. Setajam silet. Tetapi konsentrasinya yang keliru. Ya kan? Ya, jadi perhatiannya ada yang namanya kalau bahasa Pali itu mica sati. Ya. Atau mica diti, pandangan keliru. Ya, jadi mica sati, perhatian yang keliru. Jadi yang seharusnya dapat mengembangkan batin itu tidak diperhatikan. Ya, seperti itu. Nah, jadi untuk merawat pikiran, ya, hargailah kehidupan dengan merawat pikiran. Bagaimana caranya? Bermeditasi. 5 menit boleh, 10 menit boleh, 15 menit boleh. 1 menit tidur aja sekalian. Ya kan? 5 menit aja pada keberatan, gimana? Katanya mau lahir di alam surga, mau di alam dewa. Bagaimana mau di alam dewa? Marah-marahnya aja rajin, begitu. Ya. Bagaimana itu mau lahir di alam dewa? Kan pusing itu kita mikirnya. Pengen alam bahagia yang mana? Kalau setiap saat saja pikiran kita mudah marah, mudah jengkel, mudah sakit hati, mudah tersinggung. Begitulah kehidupan. Ya, jangan menganggap diri Anda kurang bahagia atau kurang beruntung. Ya, atau ada menganggap lagi, saya tidak beruntung, Bante. No, jangan begitu. Ya, kita ini udah orang yang beruntung. Hanya saja ada keserakahan di sana. Jadi serba kurang. Kurang bandel. Gitu ya. Kurang nakal. Nakal sekalian, kan begitu. Ya. Itulah kehidupan ini. Ya, jadi kita harus bisa merawat kehidupan ini sebaik-baiknya. Kita tidak tahu apa yang nanti kita alami setelah kehidupan ini. Ya, kita ramu ya. Ya, mari kita ramu apa yang kita miliki untuk berbuat baik. Ya, apakah materi Anda, apakah diri Anda? Ya, ini kan fisik. Fisik ini juga materi ya yang harus diramu. Ya, selagi sehat, apa yang harus dilakukan? Gitu. Sebelum ada masalah, apa yang harus kita lakukan? Ya kan? Selagi ada materi yang cukup, apa yang kita lakukan dengan materi ini? Apakah dengan sombong-sombong? Apakah dengan melekati materi yang ada? Ya itu. Ya nanti tsunami datang itu semua udah nggak ada harganya. Ya, Anda lihat tsunami di Jepang? Ya, itu pesawat pada ngambang semuanya. Ya. Berapa kerugian material yang dirasakan di sana. Ya kan begitu. Bahkan diri sendiri juga belum mampu untuk bebas dari bencana. Nah, jadi Sang Buddha juga pernah menyebutkan ya, kalau materi itu bisa terkena bencana alam. Materi itu bisa dicuri. Materi itu bisa dicuri oleh leluhurnya.
Ya, atau materi itu bisa kena api. Nah, tapi kalau kebajikan enggak bisa itu hilang. Ya, enggak bisa. Ya, kebajikan tidak akan bisa dirampas oleh siapapun. Tetapi materi bisa dirampas. Suami bisa dirampas. Istri bisa dirampas. Anak bisa dirampas. Dirampas oleh siapa? Ya enggak tahu. Pokoknya bisa aja begitu. Dirampas. Ya, baik. Nanti terlalu panjang. Nanti ngantuk karena jam 10 ya. Begitu. Ya, baik, terima kasih atas perhatiannya. Semoga kita semakin menghargai kehidupan karena kehidupan ini sangat-sangat sulit ya untuk lahir menjadi manusia. Walaupun terkesan banyak, faktanya lebih banyak makhluk yang terakhir di alam rendah. Ya, begitu. Berapa banyak semut di dunia, berapa banyak tikus di dunia, berapa banyak apalagi kutu, dari kutu air sampai kutu kupret, itu banyak sekali ya. Ya, begitu. Jadi sangat mudah sekali untuk lahir di alam yang menderita. Kenapa lebih mudah ya? Kita bisa merenung. Kita masih suka marah-marah. Terima kasih. Sabesata Bawantu Sukitata. Demikianlah Dhamma Desana yang disampaikan oleh Yang Mulia Wiku Sembojanto. Kemudian akan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya, kami persilakan. Apabila Bapak Ibu ingin bertanya secara langsung, dapat mencet fitur raise hand terlebih dahulu, atau bisa menulis di kolom chat kepada kami. Baik, akan kami tunggu pertanyaannya kurang lebih 1 menit. Ya, sudah ada pertanyaan masuk kepada Vincent, dipersilakan untuk bertanya. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Wandami Bante Sotiotu Namo Buddhaya. Ya, terima kasih Bante atas sharing damanya yang luar biasa. Bante, saya ingin bertanya, jadi jika kita berupaya untuk membahagiakan seseorang, tapi orang tersebut tidak mau dibahagiakan oleh kita, apakah langkah bijak yang harus kita lakukan, Bante? Ya, itu saja. Terima kasih, Bante Sotiotu Namo Buddhaya. Ya. Derita cinta tiada akhir. Gitu. Ya, kita tergantung nih. Ini ngomongnya arahnya kemana? Ini banyak arah mata angin soalnya, ya kan? Apakah arahnya ke someone? Ya someone juga arahnya beda lagi, ya kan? Apakah tetangganya? Apakah your friends? Ya. Jadi memang ini pertanyaan yang rancu, ya kan? Nah, intinya kan begini, intinya kan tadi kalau niat kita ingin membahagiakan, tapi orang itu tidak mau, terus bagaimana Bante? Ya kasih yang mau. Kalau Anda memaksakan diri, berarti Anda menderita karenanya. Kan gitu. Karena apa? Bebas. Bisa karena siapa kan bebas kan. Bisa karena cinta juga, bisa karena siapa gitu. Karenanya aja. Ya, titik-titiknya Anda yang isi. Gitu. Jadi simpel saja. Kecuali ini ya, orang tua. Nah, kalau orang tua sulit sekali dibahagiakan dengan pandangannya sendiri, ya Anda menjadi anak mesti sabar. Ya, sampai kapan Bante? Jangan tanya sampai kapan. Ya. Jadi janganlah bertanya sampai kapan untuk berbuat baik kepada orang tua. Ya, begitu. Seperti orang tua yang mengurus anaknya sampai kapan? Tidak. Ya, sampai gede juga kadang-kadang sudah punya cucu gak masih diurus sama ibu bapaknya. Begitu kan? Sampai dititip-titipin, "Mak, titip anak ya, Mak." Begitu. Emang dikira penitipan, gitu kan. Neneknya suruh ngurusin cucu, begitu ceritanya mah. Hayya. Ya kan? Nah, jadi tergantung ya kepada siapa yang kita ingin bahagiakan. Ya, apakah orang tua ya karena memang pandangannya yang sulit, ingin kita kita satukan,
mungkin ribut terus. Nah, kita ingin bahagia kan lagi-lagi mental lagi, begitu kan? Ya nggak apa-apa, bersabar saja. Ya, yang penting jangan tanya sampai kapan. Kalau Anda tanya sampai kapan, nanti Anda muncul emosi. Ya, begitu dengan kebahagiaan ya untuknya, gitu kan? Untuknya, kebahagiaan untuknya. Kalau dia itu nyanya ini masih sifatnya sementara, ya udah sih, ya kan? Nggak mau ya kasih yang lain, kan begitu. Nah, kalau nyanya ini memang istrinya, ya Anda harus sabar. Kalau nyanya ini untuk suaminya, ya harus sabar, gitu. Kalau nyanya ini belum diakui negara, ya udah kasih yang lain, kan begitu. Ya cincai-cincai lah. Ya baik, terima kasih. Ya, terima kasih Bante, Anumodana. Ya, ada pertanyaan selanjutnya Bante akan saya bacakan. Selamat siang Bante, Sotihotu. Apa bedanya kekotoran batin dan noda batin? Apakah noda batin lebih halus? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Namo Buddhaya. Apa tadi putus yang selain noda batin? Oke, saya ulang pertanyaannya. Selamat siang Bante, Sotihotu. Apa bedanya kekotoran batin dan noda batin? Apakah noda batin lebih halus? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Namo Ini tuh Buddhaya. hanya variasi kata aja. Ya, jadi noda batin, ya apa namanya pikiran-pikiran yang seperti itu. Ya, sebenarnya itu menggambarkan. Yang namanya noda kan dua kata itu kan ada unsur nodanya kan. Nah, noda itu kan sebenarnya ada yang membandel, ada yang nggak membandel. Kan, kalau misalkan membandel pakai deterjennya deterjen total, ya kan gitu ya. Kalau baju gitu kan, kalau baju kotoran yang membandel ya pakai deterjen total, biar mental kotorannya, kan begitu. Tapi kan pikiran batin, noda batin, batin yang ternoda atau buat noda batin itu sama aja sebenarnya. Ya, jadi bagaimana caranya noda-noda ini? Memang noda ini sifatnya halus, tetapi bisa muncul naik ke permukaan. Ya, kalau sudah terkondisi. Ya kalau belum terkondisi ya senyum-senyum manis, tertawa ria, ya kan berdana dengan damai. Ya kan? Itu masih tidur. Ya, noda-nodanya masih tidur. Ya, kalau nodanya udah terguncang, nah naiklah ke permukaan. Ya, seperti Anda sedang tidur, maka seisi rumah tak terjadi apa-apa. Ya, tapi kalau Anda sudah bangun, apalagi telat, ya itu semua serba terbalik. Ya, sendal terbalik, celana terbalik, kaos kaki terbalik, ya kan begitu semua serba terbalik. Nah, jadi noda itu memang lebih sifatnya halus. Ya, pikiran-pikiran ini lebih halus, noda-noda buruk yang tidak bermanfaat ini dari halus. Nah, karena tidak terdetek dengan benar, ya maka lebih sering orang kecolongan, yaitu sampai berucap kasar, mencuri, melukai, mengkhianati, kan begitu. Apakah sesama teman, apakah karena si dia, begitu kan? Itu karena noda-noda batin yang sudah naik ke permukaan, begitu ya. Baik, terima kasih. Terima kasih Bante atas penjelasannya. Berikutnya ada pertanyaan lagi Bante. Selamat siang Bante, Namo Buddhaya. Tadi Bante menjelaskan bahwa dengan menghargai kehidupan itu dengan menjaga pikiran. Menjaga pikiran kita dapat digunakan dengan cara bermeditasi. Apabila saat kita bermeditasi kita tidak dapat memusatkan pikiran kita, apakah ada tips lain selain menjaga pikiran kita dengan bermeditasi? Terima kasih Bante. Namo Buddhaya. Ya. Kalau kita pergi ke dokter, dokter pasti bilang, habiskan ya obatnya selama 2 minggu, antibiotiknya.
Anda harus habiskan. Jangan kata bilang, sudahlah, nggak enak. Itu diminum sekali aja nggak ada apa-apanya, malah perut sakit begitu ya kan. Nah, seperti apa yang kita lakuin ya selama kita mengenal ajaran Buddha, sudah seberapa banyak kita bermeditasi. Nah, ibaratnya begini, ada orang baru masuk kerja ya di perusahaan, baru kerja sehari, kepengen dapat gaji sekelas manajer. No, tidak begitu. Ya sama seperti meditasi. Nah, tadi ada cara-cara memfokuskan ya kalau nggak salah ya. Memfokuskan benar ya. Meditasinya nggak bisa fokus begitu ya. Coba dibaca, biar saya tidak salah menjawab. Nanti saya bahaya kalau salah menjawab. Benar Bante, Benar memfokuskan. ya. Sulit memfokuskan. Iya, sulit memfokuskan. Ya, baik. Nah, memang meditasi itu kan ada dua cara. Mencari ketenangan dan pandangan yang terang. Kalau kita mencari ketenangan sulit, cobalah realistis. Objektif. Nah, jadi yang dimaksud memfokuskan itu kan mencari ketenangan batin. Nah, tapi tidak cukup dengan begitu. Jadi meditasi Buddhis ini mengarahnya pada perkembangan batin yang didukung oleh pandangan terang dan ketenangan. Pandangan terang dan ketenangan ini saling bahu-membahu. Ya, tidak bisa hanya memfokuskan napas begitu. Ya namanya masih putu jana, masih berlatih tidak masalah. Nah, kalau mau meditasi itu tergantung ya, tergantung ibarat ke dokter tadi, kita punya penyakit bagian mana. Nah, setiap penyakit itu berbeda obat. Nah, seperti kita di dalam keseharian, apakah kita gampang marah, apakah kita mudah berpikir buruk kepada orang lain, apakah kita mudah curigaan, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan emosi. Nah, Anda bisa juga dengan metta atau cinta kasih. Ya, gitu. Nah, kalau misalkan memfokuskan tidak bisa, tidak masalah. Ya, Anda harus sadari bahwa Anda sedang tidak bisa bermeditasi. Anda harus bisa terima dulu. Dengan belajar menerima di sini, Anda mulai merelaksasikan tubuh Anda. Ya, Anda harus terima dulu bahwa Anda sulit fokus terhadap napas. Terima dulu. Ya, terima, relax. Ya, relax dengan penuh kesadaran. Ya, tenangkan pikiran, tenangkan tubuh Anda. Setelah relax, ya, Anda bisa juga menarik napas. Ya, hembuskan lagi, tarik lagi, hembuskan lagi, tarik lagi, hembuskan lagi, ya, dengan penuh perhatian. Itu juga bisa. Ya, kalau Anda mau mencoba yang lain, ya tergantung ya. Apakah meta Anda membutuhkan cinta kasih, silakan. Semoga semua makhluk berbahagia. Semoga semua makhluk berbahagia. Tapi memang kita ini harus ada kalanya belajar nerima. Nerima kalau kita sulit bermeditasi. Ya, nerima di sini bukan berarti pasif. Ya sudahlah, sudah bertahun-tahun sampai rambut memutih, aku belum juga memfokuskan diri gitu kan. Ya, meditasi tidak seperti itu. Ya, meditasi itu kan sebenarnya mengajarkan kita untuk menerima kenyataan. Ya, menerima kenyataan ya dan tidak membencinya dan membiarkan berlalu. Begitu. Ya, jadi sekali lagi bermeditasilah. Kalau kesulitan memfokuskan, ingat meditasi bukan hanya memfokuskan saja, tetapi menyadari setiap gerak-gerik, apakah tenang, apakah tidak tenang. Ya, begitu. Bisa juga diloncatkan ya dengan pemancaran cinta kasih yang menggunakan kata-kata. Ya, begitu. Kalau di Thai ada yang namanya guru meditasi terkenal yaitu Achan Mun Man ya, Achan Man. Ya dengan objek Buddho, 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 Buddho ya gitu. Ya, baik, terima kasih. Terima kasih Bante atas penjelasannya. Mari kita tunggu sebentar, 1 menit untuk pertanyaan berikutnya.
Baik, sepertinya sudah tidak ada pertanyaan yang masuk. Selesailah sesi tanya jawab pada pagi hari ini. Kami segenap keluarga Wihara Pluit Dharma Suka dan para umat yang telah hadir mengucapkan terima kasih kepada Yang Mulia Sena Jayo atas waktu dan kesempatan dalam membabarkan dharma pada hari ini. Jika Yang Mulia, Terima kasih. ya bagaimana Bante? Makasih. Ya, terima kasih Bante atas waktu dan kesempatannya pada pagi hari ini. Jika Yang Mulia Biku Sena Jayo ingin meninggalkan ruangan Zoom, kami persilakan terlebih dahulu. Ya, makasih. Ya, saya pamit dulu. Semoga semua makhluk berbahagia. Aduh, sadu, sadu.